Audio Jungle. Alhamdulillahilladzi farrajal karba wal ham wal huzna wa shiddata wa kashafal gham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul azam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul muazzam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin manba'il ulumi wal hikam wa ala alihi wa sahbihi masabihi zulam wa dhurriyyatihi wa atba'ihi al-arabi wal ajam, amma ba'du. Para muhibbin rahimakumullah, at-targhibu fi du'ail karbi wal hammi wal hazan. Ini bab menggemarkan tentang membaca doa kesusahan, kerisauan, dan kesedihan. Artinya apabila kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan risau, dalam keadaan duka cita, maka kita disuruh, digemarkan untuk membaca doa ini agar kesulitan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu indal karbi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca ketika dalam satu kesulitan, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Itu ada riwayat yang berhuruf waw, wa rabbul arshil karim, ada riwayat yang kadada huruf wawnya, rabbul arshil karim. Nah, doa ini dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu menghadapi kesulitan, baik kesulitan dakwah atau kesulitan apapun yang dihadapi, ketakutan, kerisauan, nah, disuruh memperbanyak doa ini. Para muhibbin rahimakumullah, sebagian ulama ada yang mempertanyakan kenapa ini disebut doa, padahal kalimat-kalimatnya itu tidak ada yang mengandung doa. La ilaha illallahul azimul halim, tidak ada Tuhan selain Allah yang maha agung, yang bersifat hilim. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, rabbul arshil azim, Tuhannya aras yang agung. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard, tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhannya langit, Tuhannya bumi, rabbul arshil karim, Tuhannya aras. Di situ ada doa. Kenapa ini disebut dengan doaul karbi? Nah, kenapa waktu kesusahan, kesulitan kita disuruh membaca doa ini? Nah, ada dua jawaban dari para ulama. Yang pertama, bahwa kalimat-kalimat ini kita baca sebelum kita berdoa. Nah, kita bisa ada apa yang kita minta kepada Allah. Nah, sebelum kita minta kepada Allah, kita baca dulu kalimat-kalimat tadi. Itu diperkuat dengan yang di bawah ini, warawahu Ahmad wa Turmudzi wa Ibnu Majah kama rawahu Tabarani fil Kabir bi ziyadah isrif anni syarra fulan.
palingkan daripadaku ya Allah kejahatan si fulan. Nah, jadi oleh para ulama sebelum kita berdoa kepada Allah agar dihilangkan kesusahan, ketakutan, kerisauan, sebelum kita berdoa baca dulu kalimat-kalimat tadi, hanyar minta kepada Allah. Misalnya kita tanggal sekian mesti bayar hutang. Di tanggal 10 biasa bayar hutang, sudah ada janji. Nah, sedangkan untuk membayar hutang itu duitnya kada kelihatan. Mana kaitan duitnya dapatnya nih. Maka tanggal 10 datang orang menagih hutang. Nah, berarti kita dalam keadaan risau, dalam keadaan kesulitan. Nah, menunggu tanggal 10 itu bacalah sebanyak-banyaknya kalimat-kalimat tadi. Kemudian doa kepada Allah agar dihindarkan dari kesulitan itu. Nah, kemudian ada lagi pendapat ulama yang kedua, cukup membaca itu, kada perlu doa. Artinya kita dalam kesulitan, dalam kesusahan, kada perlu ya Allah, kada perlu. Cukup itu aja diulang-ulang. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Itu aja diulang, kada perlu minta. Nah, maka kesulitan itu akan hilang sendirinya. Di mana dalilnya mereka itu? Hadis qudsi mengatakan, "Man syagalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdala mimma utis sa'ilin." Ujar Tuhan, siapa yang disibukkan berzikir kepadaku. Jadi berzikir aja, sehingga kada sempat berdoa, kada sempat minta, maka aku beri dia dengan yang lebih baik dari apa yang aku berikan kepada orang yang minta itu. Nah, jadi kalau kita berzikir, ini aja zikirnya, kada ada minta ya Allah, hilangkan kesedihan, kada minta, coba baca aja zikir ini. Allah akan memberi lebih daripada orang yang minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza hazabahu amrun. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau apabila datang sesuatu perkara yang mengejutkan, ada kabar datang nang kada nyaman, qala beliau mengata ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Rawahu Tirmidzi. Jadi kita ada mendengar apa nang kada nyaman di hati kita, ada mendengar apa nang rasa susah di hati kita, baca ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Dengan rahmat engkau aku minta pertolongan. Wal Hakim wa qala sahihul isnad. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala da'watul makrub. Rasulullah bersabda, doa orang yang dalam keadaan sulit menghadapi masalah apa, baik itu urusan dunia, baik urusan agama, pokoknya berada dalam keadaan kesulitan. Nah, ini doanya ujar Nabi. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, hanya rahmat engkau yang aku harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Maka janganlah kau serahkan aku kepada diriku sekejap mata jua pun. Wa aslih li sya'ni kullah, dan baguskanlah bagiku urusanku seluruhnya. La ilaha illa anta. Nah, ini doanya. Jadi mun hendak berdoa, baca yang tadi la ilaha illallahul azimul halim tadi, baca itu hanya doanya ini. Nah, jadi semuaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Rawahu Abu Daud wa Ahmad wal Bukhari fil Adabil Mufrad wa Ibn Hibban. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'watu Zinnun idh da'a biha wa huwa fi batnil hut. Rasulullah bersabda, doa Nabi Yunus alaihi salam ketika berdoa beliau dengan doa itu waktu berada di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lam yad'u biha, tidak berdoa dengannya rajulun muslim, seseorang muslim fi syai'in pada sesuatu qattu selamanya illa stajaballahu lahu, melainkan Allah perkenankan baginya. Nah, ini sama lawan yang di atas tadi. Hendak berdoakah sesudahnya? Misalnya kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada yang mengajarkan 41 kali. Ulangi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Contoh 41 hanya berdoa lawan Tuhan. Ada lagi ulama yang mengajarkan kada perlu berdoa-doaan. Ini aja banyak baca. Buktinya Nabi Yunus kada berdoaan sih, ini aja dibaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Orang yang mengamalkan ini 41 kali sehari, maka hidupnya kada akan mengalami ketakutan, kesedihan, dan kesulitan-kesulitan. Rawahu Tirmidzi wa Ahmad wa Nasa'i wal Hakim wal Baihaqi fi Syu'ab. At-targhibu fil muraqabati wal muhasabah, kemudian bab selanjutnya menggemarkan pada muraqabah dan muhasabah. Muraqabah itu artinya adalah merasa dirinya ini selalu dilihat Allah. Merasa dirinya ini selalu diawasi oleh Allah. Di tempat saurangan, di tempat orang banyak, di rumah, di pasar, dimanapun inya berada, merasa bahwa dirinya itu selalu dipantau oleh Allah. Nah, ini muraqabah. Wal muhasabah dan muhasabah. Muhasabah itu artinya menghitung. Misalnya kita sesudah asar, kita hitung dari subuh. Kemana aja kita berjalan, apa aja yang kita perbuat, apa aja yang kita ucapkan, siapa aja yang kita temui, kita hitung. Jika itu ada berupa kebaikan, syukur kepada Allah. Jika itu ada berupa dosa, minta ampun lawan Tuhan. Nah, itu muhasabah. Sayyidina Umar berkata, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Hitung diri kamu dalam dunia ini. Niscaya di akhirat akan mendapat kemudahan dalam hisab perhitungan. Jadi muhasabah ini menghitung. Menghitung ini kada cukup, kada dilanjutkan dengan muakabah. Nah, muakabah itu tindakan. Kan muhasabah itu kita menghitung. Dari pagi tadi sampai jam 8 aku ada bertamu ini, si ini, aku perbuat ini. Wah, aku ada salah tadi. Nah, itu muhasabah. Itu mesti dimuakabah. Ditindak. Oh, kalau kayak ini aku mesti istighfar nih. Nah, istighfar itu artinya muakabahnya, tindakan terhadap dirinya. Dari jam 8 sampai jam 12 tadi aku ada makan ini, ampun orang ini makan ini nah. Kalau sampai bepadah ampun tak makanku tadi. Nah, itu mesti ada muakabah. Tindakannya apa? Datangi orangnya minta halal, minta ridha kepada yang ampun makanan yang dimakan itu.
Jadi kalau hanya sekedar muhasabah itu kali cukup, mesti diiringi dengan mu'aqabah. Imam Hasan Basri rahimahullah berkata, "Innama khattal hisab ala qaumin hasabu anfusahum bid dunya." Hanya saja di akhirat itu mudah dihisab apabila mereka dalam dunia sudah menghisap diri mereka itu. Kan di akhirat apalagi yang dihitung? Sudah menghitung berdahulu, menghitung tiap hari. Kayaknya subuh menghitung nang malam tadi kemana-mana aja berjalan, apa-apa aja yang dilihat, apa-apa aja yang diucap, apa-apa yang didengar, dihitung. Bila baik, nah alhamdulillah, mudahan diterima Allah. Bila kada bagus, minta ampun. Hari-hari macam itu aja, pagi sore. Di akhirat ini mati, kada ada lagi hitungannya. Ini sudah dalam dunia dibereskannya perkaranya. Nah, jadi muraqabah itu merasa bahwa diri selalu diawasi oleh Allah, kemudian muhasabah. Qala Allah Ta'ala wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Firman Allah Ta'ala, sungguh kami menciptakan manusia dan kami mengetahui apa-apa yang bergeritik di hatinya. Nah, geritik hati kita hanya Tuhan tahu. Dan kami, ujar Tuhan, lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Nah, jadi kalau ini masih berupa ilmu bahwa Allah Ta'ala itu sangat dekat kepada kita, diubah ilmu itu menjadi zauq, menjadi rasa. Karena bila ilmu aja sekadar ilmu hilang, tapi kalau rasa, nah itu rasa bahwa hidup ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu muraqabah ngarannya. Wa qala ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah itu beserta kamu dimanapun kamu berada. Ini dalilnya supaya kita muraqabah, supaya kita merasa bahwa diawasi oleh Allah. Dia beserta kamu dimanapun kamu berada. Ilmu Tuhan selalu menyertai kita, penglihatan Tuhan selalu menyertai kita, pendengaran Tuhan selalu menyertai kita, sehingga apapun yang terjadi pada diri kita, Allah mengetahui. Nah, itu muraqabah tadi. Wa an Abi Dzarr wa Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta, takwalah kamu, ujar Nabi kita, kepada Allah dimanapun sekira-kira engkau berada. Takwa bukan hanya di masjid, takwa itu kada. Bukan hanya di tempat sujud, takwa itu kada. Kita disuruh takwa dimanapun berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikuti perbuatan jahat itu dengan perbuatan baik, niscaya menghapuskan kejahatan. Nah, ini muhasabah dan mu'aqabah tadi. Sebagian ulama ada yang mengatakan dalam sehari semalaman itu sebaiknya 4 waktu. 4 waktu kita adakan muhasabah itu. Jadi per 6 jam. 6 jam sekali muhasabah. Karena kita berbuat dosa itu diberi tempo sampai 6 jam. Hanya ditulis dosa. Kalau kita minta ampun kepada Allah, kalau jadi dicatat. Nah, jadi disuruh kita 6 jam, berarti 4 kali sehari menghitung diri itu. Menghitung. Dan kada banyak hitungannya. Namun 12 jam tak panjang sedikit. Apalagi seminggu sekali, makin kada banyak kada ingatnya.
Katahang sakali malam nisfu Sa'ban naginnya. Sejahat apapun perbuatan bila diiringi dengan kebaikan, nah itu menghapus. Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, hendaknya kebaikan yang mengiringi itu sesuaikan dengan kejahatan yang diperbuat. Misalnya kejahatan yang diperbuat memandang yang haram. Nah itu diganti, dihapus dengan memandang Al-Quran, memandang hadis-hadis Rasulullah sambil memahami, tafakkur. Nah itu menghapuskan dosa-dosa di mata. Bila kita banyak berkata-kata yang sia-sia, berbuat kata-kata kotor, nah itu kebaikan yang menghapusnya itu lebih cepat dengan liwat mulut juga dengan zikir, dengan salawat dan seumpamanya. Nah, berjalan ke tempat yang haram umpamanya itu suatu kemaksiatan. Untuk menghapuskannya lebih cepat dengan berjalan ke tempat yang baik, ke masjid, silaturahmi, mengilangi orang tua. Nah itu menghapuskan dosa-dosa kita yang dipakai waktu melangkah kepada yang haram tadi. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berperangailah kamu kepada manusia dengan perangai yang baik. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa Ahmad wal Baihaqi fi Syu'ab wa rawahu al-Hakim an Abi Dzarrin faqat. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya gulam inni u'allimuka kalimat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku berada di belakang Nabi pada suatu hari. Lalu Nabi menegurku, wahai gulam, aku akan mengajarkan engkau beberapa kalimat. Pertama, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujah. Pertama, ujian Nabi, aku ajari engkau, jagalah Allah, niscaya Allah menjaga engkau. Jagalah Allah, niscaya Allah engkau dapati di depan engkau. Oleh para ahli hadis disyarahkan hadis ini, arti jagalah Allah, jagalah agama Allah. Jagalah Islam ini jangan sampai dirusak. Jagalah syariat-syariat Allah jangan sampai dilanggar. Jagalah hukum-hukum Allah. Nah, bila kita berlaku demikian, Allah akan menjaga kita. Allah akan menjaga kita. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Bila engkau mintalah kepada Allah. Bila minta tolong dengan Allah, jangan lawan yang lain. Jangan minta kecuali kepada Allah. Jangan minta pertolongan kecuali dengan Allah. Ini bukan berarti melarang kita berobat ke dokter, bukan itu. Bukan berarti melarang kita berurut, bukan berarti melarang kita berobat kada. Berobat ke dokter, tapi minta penyembuhannya kepada Allah. Minta penyembuhannya kepada Allah. Berobatnya ayo jangan dokter. Minta tolong lawan siapa kan jadi masalah. Tapi yang kita minta kepada Allah agar si Tuhan itu membukakan hatinya untuk menolong kita. Kita anak berhutang misal lawan si Fulan. Nah, datangi Fulan. Tapi kita minta kepada Allah agar dibukakan hatinya untuk membantu kita. Nah itu maksudnya. Bukan kada lagi minta tolong lawan manusia. Ya Allah, hamba ini maulah itu kada mau. Hamba yang berhutang, hutangi hamba, menguciak-uciak tengah malam, ada datang duit. Artinya berhutang aja kepada makhluk, tapi lawan Tuhan minta supaya dibukakan hatinya, memberi utangan, bantuan kepada kita. Dokter, nah, sembuhkan ulun, nah salah itu. Mendokter obati ulun tuh bujur aja. Minta obati lawan dokter, minta sembuhnya kepada Allah. Wa'lam ketahuilah annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak.
Wahai gulam, ketahuilah bahwa seluruh umat jikalau bersatu, berkumpul untuk memberikan manfaat kepada engkau dengan sesuatu, tidaklah mereka bisa memberi manfaat kepada engkau kecuali dengan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk engkau. Jadi artinya bagaimana hebatnya manusia itu kada akan bisa, kada akan mampu merubah takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ijtamaat berkumpul, seluruh umat berkumpul hendak menyelamatkan kita, atau kada akan bisa merubah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Wa ini jitama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruk illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaik. Jika mereka berkumpul untuk membahayakan, memudaratkan engkau dengan sesuatu, tidaklah mereka itu mampu memudaratkan engkau kecuali dengan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rufi'atil aqlam, pina sudah diangkat, wajafati suhub, dan sudah kering itu lembaran. Ibaratkan orang menulis tuh, nah itu sudah diangkat, sudah pulpennya. Kalau ditulisakan lagi, pulpennya masih di bak kertas, kalau diubah-ubah tulisan itu, tulis ini pulpennya sudah diangkat. Yang kedua pulang sudah kering, cakanya masih basah, kalau dihapus. Nah ini kada sudah kering, wajafati suhub. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Nah itu hanya sekedar memperkuat bahwa kalau minta tolong kepada Allah. Karena yang lain itu kada kau menolong juga kecuali dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Itu maksudnya. Wa fi riwayati ghairihi ziyadatu ihfazillah tajidhu tujahak. Ta'arraf ila Allah birraha ya'rifka bisyiddah. Beribadahlah engkau kepada Allah di waktu lapang, niscaya Allah akan membantu kamu di waktu susah. Orang yang tertutup di dalam guha, ada kan hadis Nabi itu, tertutup dalam guha, kalau keluar lagi, ini ngarannya dalam keadaan syiddah, dalam keadaan susah. Tetapi karena orang ini pada waktu di luar guha, pada waktu lapang, selalu berbuat baik, selalu bakti kepada Allah, taat kepada Allah, maka dalam susah Allah akan menolong dia. Nah, artinya berkenalan lawan Tuhan itu jangan hanya waktu susah. Sudah waktu nyaman kada ingat, nah kena waktu susah kemana buka lawan Tuhan, Tuhan kada akan membantu kita. Itu maksudnya. Jadi waktu kita lapang, waktu kita bahagia, waktu kita ada kesulitan, nah banyak ibadah lawan Tuhan. Di waktu kita susah, Allah akan memperhatikan kita, Allah akan membimbing kita. Wa'alam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah bahwa sesuatu yang Allah luputkan engkau, tidak akan ada sesuatu yang bisa mengenai engkau. Kalau Allah sudah meluputkan kita daripada sesuatu, baik itu manfaat atau mudarat, kada akan bisa seorang juga pun untuk mengenakan kepada kita. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, dan sesuatu yang Allah kenakan engkau, tidak ada seseorang pun yang bisa meluputkan engkau. Wa'lam, ketahuilah, anna nasra ma'as sabri, pertolongan itu datangnya beserta kesabaran, Wa annal faraja ma'al karbi, bahwa kelapangan itu beserta kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bahwa beserta kesusahan itu pasti ada kelapangan yang banyak.